apa betul Nabi pernah berkata bahwa kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Kata Imam, tidak benar. Yang benar ialah kebanyakan penghuni surga itu perempuan. Tidakkah kamu baca ayat Al-Quran? Nah, keistimewaan madhab Ahlul Bait itu, konfirmasinya atau dalil yang memperkuatnya itu diambil dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, tidakkah kamu baca ayat Al-Quran? Inna ansha'nahu insya'an faja'alnahunna uruban atroban li ashabil yamin. Tidakkah kamu baca dalam Al-Quran bahwa aku hidupkan kembali perempuan-perempuan itu? Semuanya aku hidupkan kembali, dan kami jadikan semua mereka itu seperti gadis-gadis yang sebaya. Gitu kata Al-Quran. Bukankah kalian juga pernah dengar bahwa buat seorang lelaki mukmin disediakan sekian banyak bidadari? Bidadari itu kan perempuan. Jadi lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Perempuan-perempuan yang soleh itu nanti akan dihidupkan lagi sebagai bidadari di surga. Nah, siapa yang akan didampingi ibu-ibu? Tidak tahu, tergantung kepada ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya soleh, ya masuk surga. Kalau tidak kan nambah jumlah kuota di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin wa sayyidal wasiyyin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasul rabbil alamin. Assalamu alal hadin al mahdiyin al ma'sumin. Assalamu ala jami'an bi'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rangkaian pengajian kita sekarang berjudul Sirah Nabawiyah dalam riwayat Ahlul Bait. Sirah berasal dari kata Arab saro yasiru sirotan. Artinya banyak. Satu, artinya perjalanan. Orang yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain itu disebut sirah. Jadi kita bicara tentang sirah berarti perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah juga berarti suluk. Suluk itu perilaku, dan biasanya digunakan kata suluk itu untuk orang yang sedang mengamalkan ajaran tasawuf. Jadi kalau kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya disebut sirah juga atau suluk. Ada yang menarik saya lihat di kamus itu kata sayyara yusayyiru tasyiran. Yang lucunya juga masdarnya juga sirah. Di antara masdar sayyaru yusayyiru tasyiron tasyirotan sirotan. Jadi ada juga sirah yang artinya katanya fassalat turab ba anidh dhahabi. Memisah-misahkan, membersihkan tanah dari emas. Jadi kalau ada emas biasa diambil dari dalam tanah, tertutup tanahnya itu dibersihkan. Itu disebut juga proses pembersihannya disebut juga sirah. Apa yang kita lakukan ini di dalam kuliah kita ini? Pertama, kita akan meneliti sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata sirah. Kalau saya tidak salah, kata sirah sebagai perjalanan hidup atau sejarah hanya khusus digunakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah itu perjalanan hidup Nabi aja. Jadi kalau saudara nanti mau menulis sejarah perjalanan hidup Jalaluddin Rahmat, misalnya jangan tulis sirah Jalaluddin Rahmat. Tidak boleh.
Karena sepanjang yang saya ketahui sirah hanya khusus untuk Nabi. Tapi sirah kita ini agak istimewa sekarang karena kita akan membersihkan sejarah Nabi dari tanah-tanah dan lumpur-lumpur yang nempel di dalamnya. Kita akan membersihkan sejarah Nabi sehingga sejarah Nabi itu menjadi gemerlap kembali. Itu sebabnya kita sebut itu sebagai sirah. Sejarah Nabi itu ada banyak versinya. Di zaman modern sekarang ini apalagi. Saya baru saja membaca sejarah Nabi yang ditulis oleh seorang sufi. Ceritanya sangat indah, menyentuh hati. Sejarah Nabi itu betul-betul sejarah perjalanan seorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memancarkan karomahnya kepada orang-orang sekitarnya. Ditulis dengan bahasa novel. Mungkin kalau dari segi namanya orang Pakistan atau orang Iran atau orang Afghanistan. Namanya Farzana Moon. Menceritakan sejarah Nabi dari perspektif tasawuf. Ada sejarah Nabi sebagai pemimpin militer. Ada yang menulis buku tentang 3 jenderal dalam sejarah dunia. Lucu juga 3 jenderal itu. 1 Yesus, kedua Buddha, dan ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan atau yang kita baca ini sejarah dari perspektif madhab. Sejarah yang kita kenal itu sejarah menurut riwayat ahli sunnah. Ada seorang penulis Prancis, filosof juga terkenal, namanya Foucault. Kata Foucault, sejarah setiap bangsa selalu adalah sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang memiliki hegemoni. Jadi kalau merebut kekuasaan, dia bikin sejarah baru. Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru itu berbeda dengan sejarah Indonesia yang ditulis sebelumnya, berbeda juga dari sejarah Indonesia yang ditulis di zaman Belanda, berbeda juga dengan sejarah Indonesia yang kita tulis sekarang ini. Nggak pernah ini ahli sejarah menulis suatu peristiwa yang disebut peristiwa Janur Kuning. Peristiwa Janur Kuning, peristiwa ketika Soeharto memenangkan pertempuran. Peristiwa Janur Kuning itu masuk di dalam sejarah karena Soeharto berkuasa. Sejarah Islam juga, sejarah Rasulullah khususnya, dibikin oleh para penguasa. Dan kebetulan yang berkuasa dari dulu sampai sekarang, mayoritas penguasa itu adalah ahlu sunnah. Jadi sejarah yang kita baca adalah sejarah perspektif ahlu sunnah. Dari mana sejarah itu kita dapatkan? Dari kitab-kitab hadis. Ada juga dari kitab-kitab sejarah khusus, namanya pakai sirah. Yang dikenal sebagai penulis sejarah Nabi yang pertama adalah Ubaidillah bin Abi Rafi. Saya juga tidak kenal itu namanya, karena dia tidak pernah berkuasa. Bapaknya namanya Abu Rafi, yang mendapat gelar yang membanggakan dia, Abu Rafi Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah baca buku itu sampai tamat, saya percaya pasti tamat lah, karena bukunya kecil. Masa saya buku segede gitu saja tamat. Ini buku kecil, yaitu apa? Jangan bakar taman surgamu. Di situ ada cerita tentang Abu Rafi. Abu Rafi itu budak, tapi sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah, Abu Rafi itu terkenal karena ia penulis pertama tentang hadis-hadis Nabi. Penulis yang pertama, Abdullah ibnu Abbas, karena sering mendatangi Abu Rafi, bawa alwa, bawa papan-papan untuk menulis. Tidak ada kertas waktu itu, bawa alwa, bawa papan-papan, menulis dengan rajin di bawah bimbingan Abu Rafi. Abu Rafi juga yang pertama katanya menulis hadis menurut bab fikih. Jadi bab wudu, bab solat, ditulis sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya anak namanya Ubaidillah bin Abi Rafi.
Dia menulis sirah Nabi. Penulis sirah Nabi yang pertama itu Ubaidillah bin Abi Rafi. Itu menurut catatan, tetapi sampai sekarang kedua-duanya tidak ada. Kedua-duanya tidak kita temukan peninggalan ini, atau belum ditemukan. Mudah-mudahan satu saat ditemukan. Seperti orang mempersoalkan Al-Quran sekarang ini di dunia barat. Mempersoalkan Al-Quran di dunia barat. Ada yang sangat hiperkritis bahwa di zaman Nabi Al-Quran itu belum ada. Al-Quran itu baru muncul 200 tahun setelah Nabi wafat. Persis seperti Bible, seperti Injil. Ada yang menyebut Al-Quran sudah ada bahkan sebelum Nabi. Karena Al-Quran itu cuma buku doa yang ditulis oleh bangsa Syria dulu dengan bahasa Aramaik. Dilanjutkan sekarang. Tapi ada juga yang berpendapat Al-Quran itu ada di zaman Nabi, tapi mana buktinya? Baru belakangan diketemukan bukti Quran yang ada di zaman Nabi ditulis pada kulit, dan menurut sinar radioaktif, menurut perhitungan radioaktif, kita bisa ngukur ini. Ukuran benda-benda yang kita temukan ini sudah berapa ratus tahun, sudah berapa ribu tahun dengan radioaktif. Dengan radioaktif itu diduga sejak lembaran-lembaran dalam kulit itu dituliskan Al-Quran yang dihitung dengan radioaktif, usianya itu mulai dari abad ke-5 Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Abad ke-5 Masehi itu kan Rasulullah lahir pada abad ke-6 Masehi. Jadi 571 kan Rasulullah lahir, meninggal 600 ini. Jadi sampai abad ke-7 lah. Sampai abad ke-7 Masehi dengan radioaktif. Sekarang Quran itu disimpan di Birmingham, di Inggris, di sebuah museum, dan diketemukan bahwa ayat-ayat Al-Qur'annya masih ditulis dengan huruf kufi, huruf yang tidak ada titik, tidak ada baris, apalagi huruf kufi. Kita masih bisa membaca sama dengan Al-Quran kita sekarang. Cuma masalahnya dasar mereka terlalu kritis. Tapi itu cuma potongan-potongan aja, nggak ada yang lengkap. Emang belum temukan yang lengkap sampai sekarang. Karena Al-Quran lebih banyak diwariskan kepada kita melalui penghafalan. Apalagi ada satu saat ketika para penguasa, sekali lagi penguasa, melarang penulisan hadis, juga melarang penulisan Al-Quran. Itu sekilas tentang ilmu sejarah. Nah, kita ingin sekarang membahas sejarah Nabi dari perspektif keluarga Nabi, seperti diriwayatkan oleh keluarga Nabi, oleh Ahlul Bait. Jadi oleh Imam Ali dan para imam sesudahnya. Oleh Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin, dan Imam Muhammad Baqir, yang kepada mereka dibawakan cerita-cerita tentang Nabi oleh sahabat yang lain, dan kemudian para imam mengoreksinya, memperbaikinya. Bukan begitu itu, tidak begitu. Dilaporkan misalnya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, Imam, apa betul Nabi pernah berkata bahwa kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Kata Imam, tidak benar. Yang benar ialah kebanyakan penghuni surga itu perempuan. Tidakkah kamu baca ayat Al-Quran? Nah, keistimewaan madhab Ahlul Bait itu, konfirmasinya atau dalil yang memperkuatnya itu diambil dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, tidakkah kamu baca ayat Al-Quran? Inna ansha'nahu insya'an faja'alnahunna uruban atroban li ashabil yamin. Tidakkah kamu baca dalam Al-Quran bahwa aku hidupkan kembali perempuan-perempuan itu? Semuanya aku hidupkan kembali, dan kami jadikan semua mereka itu seperti gadis-gadis yang sebaya. Gitu kata Al-Quran. Bukankah kalian juga pernah dengar bahwa buat seorang lelaki mukmin disediakan sekian banyak bidadari?
Bidadari itu kan perempuan. Jadi lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Perempuan-perempuan yang soleh itu nanti akan dihidupkan lagi sebagai bidadari di surga. Nah, siapa yang akan didampingi ibu-ibu? Tidak tahu, tergantung kepada ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya soleh, ya masuk surga. Kalau tidak kan nambah jumlah kuota di neraka. Moto kita ini, Ahlul Bait alaihimussalam adra bisirati jaddihim sallallahu alaihi wa alihi wa asdaqu. Ahlul Bait alaihimussalam lebih tahu tentang sejarah kakeknya. Pasti keluarga itu lebih tahu dari apa yang ada di rumahnya. Ahlul Bait adra ma fil bait. Keluarga itu lebih tahu tentang apa yang ada dalam keluarga itu daripada di luar. Jadi sejarah Nabi kepada kita sampai melalui sahabat Nabi di luar keluarga Nabi. Ada lagi sejarah yang akan kita bahas sekarang. Sejarah Nabi menurut riwayat keluarga Nabi. Ini buku ini judulnya As-Sirah An-Nabawiyah Biriwayati Ahlil Bait. Jadi sirah Nabi berdasarkan riwayat Ahlul Bait. Ini juz awal. Lucunya judulnya di dalam berubah sedikit. Kalau tadi Siratun Nabi sallallahu alaihi wa alihi biriwayati Ahlul Bait. Kalau di dalam As-Siratun Nabawiyah binazri Ahlil Bait alaihimussalam. Sirah Nabawi, sirah Nabi dari perspektif Ahlul Bait. Itu yang kita pakai sekarang. Mengapa kita pilih sirah Nabawiyah dalam riwayat Ahlul? Karena Ahlul Bait lebih tahu tentang sejarah kakek mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, sirah hanya khusus untuk sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kakeknya Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait lebih tahu tentang sejarah kakek mereka Shallallahu Alaihi Wasallam wa asdaqu, dan lebih benar, lebih jujur. Apalagi yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang terpelihara dari dosa, yang tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Sejarah kita ini rusak karena kepentingan politik, karena kepentingan elit-elit politik. Kita sudah sering mengatakan Tuhan tidak bisa mengubah sejarah. Hanya ahli sejarah yang bisa mengubah-ubah sejarah. Gusti Allah mah jujur, tidak akan mengubah sejarah, dan itu sudah terjadi. Yang suka ngubah-ngubah sejarah ialah para elit penguasa. Nah, jadi kita lihat beberapa contoh ini. Nah, ini koreksi Ahlul Bait pada sirah Nabawiyah. Kita hanya menyebutkan beberapa contoh bahwa Ahlul Bait membenarkan apa yang keliru dalam sejarah. Kita tulis dulu sejarahnya seperti diriwayatkan oleh Ahlu Sunnah, dan kemudian koreksi dari para imam untuk sejarah itu. Misalnya ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mutilasi. Diriwayatkan oleh Bukhari hadis nomor 6802, diriwayatkan oleh Muslim hadis nomor 1671. Tapi riwayat ini hampir-hampir mutawatir, karena diriwayatkan oleh An-Nasai, diriwayatkan oleh Ahmad. Yang paling penting ini diriwayatkan oleh dua tokoh utama dalam riwayat tentang Nabi, yaitu Bukhari dan Muslim. Sehingga orang mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada lagi hadis yang paling benar setelah Al-Quran, tidak ada lagi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran selain Bukhari dan Muslim. Nah, kita bacakan nih terjemahnya aja. Sesungguhnya sekelompok orang dari kabilah Ukal, dalam riwayat ini disebut ada 8. Mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berbaiat masuk Islam. Fastauhamul ardo wasaqamat ajsamuhum. Dalam riwayat lain menggunakan kata ijtawa, misalnya dalam Bukhari ijtawu. Dalam syarahnya disebutkan mereka menderita sakit
karena perjalanan. Mereka ini orang-orang yang sakit datang ke Madinah, dan tubuh di sini dijelaskan juga wasaqomat ajsamuhum, dan tubuh mereka sakit. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ala tukhrijuna ma ara'ina fi iblihi fasharabu min abwaliha wa albaniha." Dalam hadis Bukhari disebutnya untanya itu liqah. Unta liqah itu nauqun atau unta untuk diambil susunya. Orang Arab, ibu-ibu dan bapak, punya lebih dari 600 kata untuk unta. Jadi kalau orang Arab melihat unta, dia bisa bedakan jenis unta itu dari kata-katanya. Kalau kita melihat itu apa, kita cuma punya satu kata, unta. Gak ada kata lain. Padahal unta itu macam-macam. Ada di antaranya unta yang diambil susunya, dan itu disebut liqah. Jadi Nabi mengirimkan orang-orang itu untuk, cobalah temui ini tukang unta saya. Kamu tinggal di situ untuk mengobati penyakit kamu dengan kata meminum abwal, minum baul. Baul artinya air kencing. Kamu minum air kencingnya, wa albaniha, dan kamu minum susunya. Sehingga dalam Bukhari hadis ini disebut sampai 7 kali peristiwa ini. Babnya beda-beda. Di antaranya bab berobat dengan kencing unta. Ada lagi bab al-muthlata, bab mutilasi. Sebutkan. Riwayatnya beda-beda nih. Nomornya juga beda-beda. Minumlah dari pipisnya dan susunya. Mungkin hadis ini juga, itu ibu-ibu dan bapak perlunya mempelajari tarikh itu, karena tarikh Nabi itu, sejarah Nabi itu dipakai jadi pedoman hidup kita. Jadi ada orang menemukan hadis ini, kencing unta bisa jadi obat. Ada di dalam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab yang paling sahih, berangkat ke Saudi, minta difoto, dia ambil kencing unta, dia minum di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi juga menyuruh sahabatnya minum kencing unta. Dari hadis ini, lalu sehatlah mereka. Tapi setelah mereka sehat, mereka membunuh penggembala unta itu dan membawa untanya. Lalu Rasulullah pada pagi hari, Rasulullah mendengar sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini sudah mengambil unta itu dan membunuh penggembalanya. Lalu Rasulullah mengutus orang untuk mengejar mereka. Faba'atha fi atharihim, Rasulullah utus orang untuk mengejar mereka. Fa'adraku, dan akhirnya dapat, ditangkaplah. Faji'a bihim, lalu didatangkanlah mereka itu ke hadapan Nabi. Nah, riwayat ini yang ada dalam seluruh hadis, baik Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ahmad, itu ada hadis ini. Fa'amaru bihim, lalu Rasulullah memerintahkan kepada mereka. Faquti'at aidihim, lalu dipotong-potong tangannya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sendiri yang memotong-motong tangannya. Faqata'a aidiyahum, Rasulullah memotong-motong tangannya. Wa arjulahum, dan kaki-kakinya. Wa sammaro ayunahum, dan sammaro, dalam riwayat lain ada yang lebih jelas, dalam Muslim kalau saya tidak salah, Rasulullah memanaskan besi dan kemudian menusukkan besi itu ke mata-mata mereka. Dalam bahasa Arab, menusukkan besi panas itu disebut sammaro. Dalam bahasa Arab modern juga masih ada itu mismar. Mismar itu paku. Mismar itu paku, jadi dipaku matanya dengan besi yang panas. Saudara bayangkan orang-orang ISIS atau para teroris itu membaca kitab ini dalam kitab Sahih Bukhari. Satu pasti yang sudah kita ketahui, mereka itu
minum pipis mereka untuk obat berdasarkan hadis ini. Dan kalau sampai ke sini, itu mereka lakukan penyiksaan. Saya kira orang yang menyiksa, semoga Allah merahmati mereka semua ini, yang menurut saya syahid kemarin di Mako Brimob itu, mereka disiksa, mereka menyiksa orang-orang itu dengan siksaan yang sangat biadab, dan mereka akan berkata mereka menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari wa Muslim, itu hadisnya muttafaqun alaih. Kalau hadis muttafaqun alaih, kalau saudara menolaknya, saudara kafir. Kalau tidak mau menjalankannya, juga saudara kafir. Pantas ada seorang psikolog mengatakan bahwa penyiksaan yang paling sadis dalam sejarah umat manusia dilakukan oleh umat beragama. Karena umat beragama itu menyiksanya tidak merasa berdosa. Kita kan berdosa kalau menyiksa orang, ngeri itu. Anak kecil aja yang memiliki empati yang tinggi segera membalikan itunya. Saya memperlihatkan itu gambar. Mau lihat itu tuh ibu polisi yang dicabuti giginya. Itu semua nggak mau lihat. Karena ada perasaan kemanusiaan di dalam. Tapi kalau dia merasa sedang menjalankan agama, oh itu bukan saja tidak ada rasa kemanusiaan, tapi juga akan punya semangat keagamaan. Semuanya berasal dari sirah Nabi yang keliru. Ini sirah Nabi bisa didapatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini koreksi dari para imam yang kebetulan juga diriwayatkan oleh ahlu sunnah. Di dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, hadis nomor 18.051. Kitabnya Sunan Al-Kubra ditulis oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, wafat pada tahun 458 Hijrah. Ditahqiq oleh Muhammad Abdul Qadir atau juz ke-9 dalam bab tatimah kitabus sair. Sair itu tadi sama dengan kata sirah. Kitabus sair, bab kitabul jizyah, kitabus sayd wad dabaih, kitabud duhaya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i itu di dalam Al-Um dia bercerita, dibolehkan seorang penguasa, kata Imam Syafi'i, untuk menyiksa para pemberontak. Boleh kepada penguasa untuk menyiksa para pemberontak berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi lucunya Imam Syafi'i itu rahimahullah bercerita bahwa kana Ali bin Husaini, tahu kan Ali bin Husain, yaitu putra Imam Husain. Ali bin Husain yunkiru haditha Anas fi ashabil liqah. Anda masih ingat kata liqah? Liqah yaitu unta yang dipakai untuk diambil susunya. Jadi khusus unta itu kerjanya memproduksi susu. Itu sebenarnya liqah. Kana Ali bin Husaini yunkiru haditha Anas. Yang tadi itu hadisnya dari Anas. Kita kutip itu hadisnya dari Ibnu Abbas, riwayatkannya dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lain, hadis Anas itu terjadi dirujuk pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kan terkenal sebagai khalifah Bani Umayyah yang paling soleh, dan dia menghentikan pemburuan terhadap orang-orang Syiah. Dahulu raja-raja itu kesenangannya berburu orang Syiah, menangkapi mereka, membunuhnya. Mudah-mudahan tidak ada reinkarnasi dari Bani Umayyah di sini, karena di Syria itu sudah terjadi. Di Syria ada seorang menyebut dirinya Jaisul Islam. Pimpinannya itu dulu belajar di Saudi, lama di Saudi, kemudian memimpin Jaisul Islam, dan dia berkata, kami akan mengembalikan lagi kejayaan Bani Umayyah. Ada YouTube-nya, kami akan memberikan lagi kejayaan Bani Umayyah. Tugas kita sekarang adalah menyembelihi orang-orang Syiah dimanapun kami dapatkan mereka.
Nah, pemburuan terhadap Syiah itu dihentikan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Juga pelaknatan terhadap Imam Ali dihentikan pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz menghentikan, tapi ada orang mengusulkan, tapi buat pemberontak, tidak apa-apa kita bunuhin mereka, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Lalu diriwayatkanlah hadis itu. Memang Baihaqi itu sebelumnya, dalam hadis sebelumnya itu disebutkan hadis tadi dari Anas bin Malik, hadis liqah, hadis orang yang mencuri liqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i dan maklum menyebutkan yajuz, boleh bagi penguasa untuk mengazab, menyiksa rakyat yang berontak kepadanya. Di sini ada dari Majelis Nahdiyin, nanti kita tunjukkan dalam Al-Um tentang itu. Atau janganlah, nanti jadi dalil untuk menyiksa. Ini kita kutip dari Biharul Anwar, bab 94, An-nahyu anit ta'zib bi ghairi ma wada Allah, melarang untuk menyiksa orang. Biharul Anwar mengutipnya dari Ilalus Syara'i, sebab-sebabnya syariat. Di situ disebutkan inna awala mastahallal umara'u al-azaba liqidbatin kadzabaha Anas bin Malik ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Sesungguhnya orang yang pertama kali memberikan kehalalan bagi umara untuk mengazab, memberikan izin penghalalan penyiksaan kepada para penguasa, ialah karena kebohongan yang dibuat oleh Anas bin Malik. Liqidbatin kadzabaha Anas bin Malik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Kalau yang sampai kepada Ahlul Bait ialah annahu sammara yada rajulin ilal haid, karena katanya Rasulullah pernah memaku tangan orang-orang itu ke dalam dinding, dipakukan kepada dinding. Wa min thamma, dan sejak itulah istahalal umara'u al-adaba, para penguasa menghalalkan penyiksaan. Nah, lalu dia riwayatkanlah hadis itu kembali ini dalam Biharul Anwar itu. Jadi dalam Biharul Anwar ada banyak hadis-hadis dari Ahlus Sunnah diriwayatkan kembali lagi di situ. Dalam Bukhari dan Muslim tidak ada hadis dari Ahlul Bait satupun, maksudnya dari riwayat Ahlul Bait, kecuali mungkin dari Imam Ali. Katanya ada kira-kira 15 hadis dalam Bukhari dari Imam Ali, dan ada lebih dari 6.000 hadis dari Abu Hurairah. Ini diriwayatkan tadi an Anasin qala qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi nafarun min Uqal fa aslamu fajtawul Madinah fa amaruhum ya'tu ibla as-sadaqah fayasrabu min abwaliha wa albaniha fafa'alu fasahu fartaddu wa qatalu. Cuma dalam riwayat ini tambah lagi, setelah minum itu, karena orang dulu juga susah menerima riwayat ini. Nabi kok bisa kejam seperti itu, susah. Apa alasannya lagi? Hanya karena mencuri unta dan membunuh. Tapi sampai disiksa seperti itu. Ada tambahan kalau dalam riwayat ini, fartaddu, lalu mereka murtad. Hadis-hadis sebelumnya tidak ada kata murtad. Fartadu, lalu murtad, wa qatalu ru'atiha, dan membunuh para penggembalanya. Kata ro'i asalnya satu gembala, jadi ru'at, jadi banyak gembalanya. Wastaqul ibli, dan kemudian itu membuang untanya. Faba'atsa fi asarihim fa'ata bihim faqata'a. Nah, kalau di sini Nabi sendiri yang memotong. Faqata'a aydiyahum, Nabi memotong tangan mereka, kaki mereka, dan di sini gunakan kata sammala, menusuk, dan menusuk mata mereka, dan kemudian melemparkan mereka di padang pasir sampai mati. Mereka minta minum dan tidak diberi minum. Itu dalam hadis yang lengkap dalam Bukhari. Kalau di sini dijelaskan nih apa yang disebut samaro itu. Ammaro bimasamir, dengan paku-paku, fauhmiyat, kemudian paku-paku itu dipanaskan, fakahalahum biha wa tarahum bil harrah,
lalu ya ditusukkan kepada, kemudian Nabi melemparkan mereka ke tempat yang panas, yastasqaun, mereka minta minum, fama yusqaun, dan mereka tidak diberi minum hatta matu, sampai dia mati. Rawahu fi Miskatil Masabih, jadi biar Anwar mengutipnya dari Miskatul Masabih halaman 307, dan ia berkata muttafaqun alaih hadis ini. Jadi di sini riwayat mutilasi dibetulkan oleh imam, yang membetulkannya adalah Imam Ali Zainal Abidin. Kata beliau tidak ada peristiwa itu, tidak mungkin. Kalau kita meneliti sanad-sanadnya, memang kita temukan bahwa periwayat itu berasal dari kelompok yang nanti saudara akan mendengar ini kita sebut ruwatus sultoh, para periwayat dari kalangan penguasa, ruwatus sultoh. Satu lagi lah, koreksi Ahlul Bait pada sirah Nabawiyah nomor 2. Abu Talib berada di Dohdoh, katanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim. Abu Talib itu berada di permukaan neraka. Yang masuk neraka itu hanya telapak kakinya, tapi yughla dimaghuh, tetapi otaknya bergolak, mendidih otaknya. Padahal itu katanya siksaan paling ringan itu diberikan kepada Abu Talib karena membela Nabi. Itu udah nggak nyambung sama sekali. Tapi kalau perspektif para penguasa, emang benar Abu Thalib harus dimasukkan ke neraka karena dia membela Nabi tidak henti-hentinya sampai akhir hayatnya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh ahli sunnah dari Abdul Malik bin Umair, Abdullah bin Al-Haris bin Naufal, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat yang lain, kalau kata kaum Mu'tazilah, Al-Hadid Al-Mu'tazili, hadis ini diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu terkenal kebenciannya kepada Imam Ali, tapi ia nanti berkuasa. Menurut salah seorang peneliti sejarah barat, Mughirah itu juga ahli bahasa, sehingga dia katanya ikut campur juga mengedit Al-Quran yang kita ada sekarang ini. Mughirah bin Syu'bah yang sangat membenci keluarga Nabi. Anil Abbas bin Abdul Annahu qala ya Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau bisa membantu Abu Thalib sedikit saja? Fa innahu kana, karena ia yahutuka wa yaghdabu laka, karena ia itu melindungi kamu dan membela kamu. Apakah engkau bisa berguna bagi Abu Thalib? Apa jawab Nabi? Naam, ya. Huwa fi dohdohin min nar, dia itu berada dalam dohdoh, di neraka. Dohdoh katanya ialah dalam bahasa Arab itu api yang tergenang di jalanan dan sampai ke mata kaki. Jadi Abu Thalib itu berada di neraka itu hanya sampai mata kakinya saja di neraka. Kalau tidak ada aku, dia akan berada di neraka yang paling bawah. Jadi balas budinya Rasulullah diselamatkan karena diberi syafaat. Asalnya harusnya di asfal minan nar, di neraka paling bawah, sekarang diangkat jadi ke doh aja, permukaan neraka aja. Tapi itu cukup untuk membuat otaknya itu mendidih. Pinter yang bikin cerita itu, betul-betul pika sebelen. Nah, ini koreksi dari Imam Ja'far As-Shadiq, putra Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Imam Bagir. Imam Ja'far putra dari Imam Bagir, Imam Bagir putra dari Imam Ali bin Husain, Ali bin Husain putra dari Imam Husain. Kami riwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, annahu qol, dia berkata, ya Yunus, ma yaqulun nasu fi imani Abu Thalib, apa kata orang? Begitu biasanya para imam mengecek sejarah ini, sejarah Nabi itu, tanya sama orang-orang, bagaimana kata orang ini mengenai keimanan Abu Thalib? Ju'ailatu fidak, semoga aku jadi tebusanmu wahai imam. Mereka berkata, huwa fi dohdohin min nar yughla minha ummu ra'sih, dia berada di dohdoh neraka dan mendidih
ubun-ubunnya karena panasnya. Apa kata Imam? Kadzaba a'da'ullah, mereka berbohong, musuh-musuh Allah itu berbohong. Inna Aba Talib min rufaqa'in nabiyyina wa siddiqina wa suhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Abu Talib itu termasuk sahabat-sahabatnya para nabi, para siddiqin, para suhada, dan para solihin. Dan alangkah baiknya bergabung dengan mereka. Jadi Abu Talib itu adalah kekasihnya para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Diriwayatkan juga dari Abi Abdillah As-Sadiq, qila lahu innan nas yaz'amuna anna Aba Talib fi dokhdohin min nar kadzabu ma bihada nazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata bahwa Abu Talib berada di dokhdoh, di neraka. Bohong mereka. Bukan itu yang diturunkan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan Jibril? Jibril datang pada satu saat, kemudian ia berkata, wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanmu membacakan salam kepadamu dan berkata, sesungguhnya Ashabul Kahfi dalam cerita Al-Quran menyembunyikan imannya dan menampakkan kemusyrikannya. Maka Allah berikan kepada mereka pahala 2 kali lipat. Dan sesungguhnya Abu Talib menyembunyikan imannya dan menampakkan kemusyrikannya, maka Allah berikan kepadanya pahala 2 kali. Dan wama kharaja minad dunya hatta atatul bisyarah minallahi taala bil jannah, dan dia tidak pernah meninggalkan dunia ini kecuali Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Abi Abdillah juga berkata, kaifa yasifuna bihadal malain faqad nazala Jibril lailata mata Abu Talib faqala ya Muhammad ukhruj min Makkah fama laka biha nasirun ba'da Abi Talib. Bagaimana mungkin mereka, orang-orang yang terkutuk ini, mengkafirkan Abu Talib? Maaf. Saudara yang mengkafirkan Abu Talib di sini itu dilaknat oleh Imam Ja'far. Kan disebutnya malain itu. Mal'un, kalau satu mal'un, kalau banyak malain. Sungguh, bagaimana mungkin orang-orang yang terkutuk itu mensifatkan Abu Talib seperti itu, padahal pada waktu pada satu malam ketika Abu Talib meninggal dunia dan Rasulullah berduka cita, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Muhammad ukhruj min Makkah fama laka biha nasirun ba'da Abi Talib. Karena setelah Abu Talib tidak ada di Mekah ini, tidak bakal ada lagi yang membela engkau. Jadi yang menyebabkan Rasulullah hijrah ialah karena sudah tidak ada lagi pembelanya. Itu kata Imam Ahlul Bait. Ketika Imam Ali satu saat belum menjadi khalifah, belum berada di satu tempat, berdiri di satu tempat yang terhormat lah. Kemudian orang-orang berkumpul di sekitarnya, maka seorang berdiri, ya Amirul Mukminin, innaka bil makanil ladzi anzalaqallahu fihi wa abuka mu'adzabun finnar. Jadi murid-murid Imam Ali masih ada yang terpengaruh oleh sirah nabawiyah bin Nazri him. Masih ada yang tanya sama Ali, ya Imam, Amir engkau berdiri di tempat yang terhormat seperti ini, padahal ayahmu disiksa di neraka, katanya. Faddallahu fa, kata Imam, semoga Allah membungkam mulutmu, menutup mulutmu, demi yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai nabi. Sekiranya ayahku, yaitu Abu Talib, sekiranya ayahku itu memberikan syafaat kepada setiap pendosa di permukaan bumi ini, ia akan sanggup memberikan syafaat kepada semua orang yang berada di permukaan dunia. La syafa'ahullahu ta'ala fihim. Abi mu'adzabun finnar wa ana ibnuhu qasimul jannati wa nar.
ayahku berada di neraka, pada Rasulullah menunjuk aku pembagi manusia di surga dan di neraka. Salah satu gelar Imam Ali adalah qasimul jannati wan nar, beliau yang memisahkan orang masuk surga dan masuk neraka. Demi yang mengutus Muhammad SAW dengan hak, sesungguhnya cahaya bapakku Abu Thalib pada hari kiamat memadamkan seluruh cahaya makhluk di seluruh dunia ini, kecuali 5 cahaya. Cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, cahaya Fatimah, cahaya Hasan dan Husain, cahaya para imam dari keturunan Husain. Sesungguhnya cahaya Abu Thalib bagian dari cahaya kami. Allah menciptakannya sebelum menciptakan Adam 2000 tahun sebelumnya. Saya sekarang lagi menulis sejarah Nabi. Tadinya saya mau menulis Islam dan Islamisme yang ilmiah, tapi di zaman ketika orang tidak suka baca yang ilmiah, saya akan menulis sejarah Nabi itu yang berkaitan dengan kekuasaan, dengan bercerita tentang Nabi dengan gaya seperti buku Rasulullah menurut Sufi itu yang ditulis oleh Farjanah Mun itu. Bab yang pertama yang sekarang saya buat yaitu pembelaan Abu Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang luar biasa membela Nabi. Yang membela nabinya itu bukan saja dengan linangan air mata, bukan saja dengan curahan keringat, bahkan juga dengan tetes-tetes darahnya. Orang yang seperti itu membela Nabi luar biasa karena dititipi oleh kakeknya yang mencintai Nabi begitu besar sehingga ketika ia sudah naik di atas untanya, kan Rasulullah kecil yang waktu itu 6 tahun memegang kendali untanya. Abu Thalib tidak tahan menangis linangan air mata dari anak yatim itu sehingga ia ubah sebuah puisi. Di antara sumber-sumber sejarah yang juga dibuang orang ialah puisi-puisi Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggalkan puisi yang sangat banyak, yang dari situ kita bisa memperoleh sejarah Nabi. Tapi puisi Abu Thalib itu disingkirkan oleh para penguasa. Tadi saya sebut Ubaidillah bin Abi Rafi sebagai penulis sirah Nabi yang kitab-kitabnya sampai sekarang tidak ditemukan karena yang meneruskan membaca kitab ini dikejar-kejar, diburu-buru, dibunuh dan kitabnya dibakar. Pembakaran kitab-kitab hadis itu terjadi bahkan sejak zaman para sahabat dan terus menerus dilangsungkan, terutama yang berkaitan dengan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya pengantar aja kepada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam versi Ahlul Bait Salamullahi Alaihi. Kita penting menghadiri seperti itu karena tindakan-tindakan kita didasarkan kepada pengetahuan kita tentang sejarah Nabi. Mudah-mudahan yang hadir dalam kehidupan kita itu Nabi yang penuh cinta kasih, Nabi yang menyebarkan ampunan, Nabi yang mempersembahkan seluruh hidupnya, kata Al-Quran, dalam derita kalau melihat kamu menderita. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan Bapak, setelah ini kita sholat berjamaah. Bagi yang ingin tajil lebih dulu juga disediakan oleh kawan-kawan panitia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا شهر الصيام، وهذا شهر القيام، وهذا شهر الإنابة، وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة، وهذا شهر الرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وعنا على صيامه وقيامه، وسلمه لنا وسلمنا فيه، وعنا عليه بأفضل عونك، ووفقنا فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك صلى الله عليهم، وفرغنا فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك، وعظم لنا فيه البركة، وأحسن لنا فيه العافية، وأسح فيه أبداننا، وأوسع لنا فيه أرزاقنا، واكفنا فيه ما أهمنا، واستجب فيه دعاءنا، وبلغنا رجاءنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومن والدينا وجميع الواجبات الحقوق علينا وأزواجنا وذرياتنا وأساتذتنا الرحمن. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا واسع المغفرة اغفر لي. على النبي وعليه الصلوات.